Saya bingung, saya nggak punya uang. Kamu kan punya kartu. Nah, jadi kalau ke dokter itu nggak bawa uang nggak berlaku. Saya pertama masuk bawa uang turis, saya nggak ngerti. Cukup banyak waktu itu karena banyak jemaat gereja yang memberi. Dalam 2 minggu uang itu habis ditukar semua dengan uang rakyat. Jadi uang turis pun dibedakan. Tiongkok ada 2 macam mata uang, satu untuk turis dan satu untuk rakyat. Nah, karena saya masuk, saya dapat uang untuk turis sekian ribu. Baru berapa kampung uang itu habis, saya nggak ngerti. Ditukar, saya kasih aja. Ternyata uang itu yang bisa dipakai untuk ke toko turis. Jadi waktu itu saudara, toko-toko turis itu toko mewah. Itu rakyat hanya nonton dari luar. Mereka nggak boleh beli. Dari pakaian sudah tahu. Yang pakaian biru dan abu-abu nggak boleh beli di situ. Yang beli ke toko turis harus bawa paspor dan uang itu. Nah, kalau ada keluarga mereka datang, mereka bisa beli itu, titik dengan paspornya. Akhirnya uang saya habis, ditukar semua, saya juga nggak ngerti. Tapi luar biasa. Jadi waktu saya sakit, dokter periksa, terus mengeluarkan. Jadi kupon itu dikeluarkan, nanti dokter milih. Dia mau tukar garam, atau tukar daging, atau tukar minyak, atau tukar gula. Nggak ada uang. Sebab hidup semuanya dijamin oleh pemerintah. Sama rata semua. Injil hidup. Tanpa Alkitab, tanpa mimbar gereja, tanpa gedung gereja. Dan Injil itu nyata. Saya tidak pernah ketemu di negara manapun yang kami pernah pergi ada orang gila sebanyak di Tiongkok. Orang gila luar biasa banyaknya. Saya pindah dari satu kampung, dari satu kota, dari 2 provinsi. Saya tuh pertama nggak ngerti, kenapa ini orang gila ada di mana-mana. Gila mereka bukan gila marah. Gilanya diam saja. Satu kali saya pernah masuk rumah, ya ampun kasihan. Rumah yang keluarganya lagi sibuk. Jadi kalau saya duduk, nggak ada ngajak ngomong, nggak ada ngajak berdiri, dia duduk situ itu kami masuk, maaf, kotoran kencing penuh di tempat duduknya. Berarti nggak ada orang hari itu di rumah. Jadi gilanya itu gila diam saja. Ada yang sampai air liur keluar, ada yang senyum, diam lagi, senyum, diam pokoknya. Kenapa? Karena proses cuci otaknya komunis. 2 kelompok orang yang dibuat gila oleh komunis. Satu yang lulusan barat. Pemerintah komunis paling takut yang lulusan Eropa dan lulusan Amerika. Itu ditangkap ini saudara. Yang kedua orang kaya yang tidak mau menyerahkan kekayaannya kepada pemerintah. Karena begitu komunis berkuasa, Mao Zedong berkuasa, seluruh harta surat tanah itu milik negara. Apa enggak gila itu orang-orang kaya? Langsung 0. Sawah mereka harus kerjakan. Tapi 30% itu milik yang punya tanah. 70% hasil panen langsung ke negara. Mereka ditangkap yang lulusan Amerika, lulusan Eropa. Ditangkap di kamp kerja paksa. Di situ proses cuci otaknya. Kalau mereka melawan, dicuci otak, brainwashing mereka. Saya tidak pernah menemukan ada sistem cuci otak segila komunis itu. Disiksa, didengarkan suara berbulan-bulan, malam gak dibuat tidur, dikagetin, masukin suara-suara macam-macam, sampai mereka itu bisa lupa namanya sendiri. Bayangkan saudara, kalau orang sampai sudah lupa namanya sendiri, dia nggak lupa dia itu laki, perempuan juga nggak tahu, dia sudah menikah, dia nggak pusing, dia jadi diam saja. Di tengah-tengah penderitaan seperti itu, gereja itu tampil. Waktu mereka dorong kotoran itu, pakai kereta, nggak pakai mesin, didorong. Mereka itu bisa sukacita. Yang lain itu mukanya tuh kelihatan. Jadi kalau di sana waktu itu, begitu lihat, nggak usah tanya nama, nggak usah tanya kamu siapa, wajah sudah menunjukkan mana yang anak Tuhan dan mana yang tidak. Itu perbedaannya jelas sekali. Maka itu Injil itu dipercaya. Sebab yang belum kenal Yesus tahu nggak ada bedanya. Komunis membuat rakyat sama rata semuanya.
Dari dokter, dari insinyur sama. Tidak boleh beda. Yang bedakan ya cuma satu, sukacita, saudara. Itu saja membedakan. Bayangkan, itu kekuatan Injil yang luar biasa. Jadi saya pun ikut dicuci otak. Artinya konsep gereja itu terhapus dengan sendirinya selama saya di negara itu. Nggak lama, nggak sampai 2 bulan. Tapi merubah seluruh konsep hidup saya. Betul tadi, waktu Pak Guntur mengajarkan, kata saling. Itu yang mereka pakai. Saling. Saling menasihati, saling mendoakan, saling memberi, saling menghibur, saling menegur, saling. Hidup sekali surat-surat Paulus di antara mereka. Coba saudara baca dulu konsep ini. 1 Korintus 14 ayat 26. Saya sudah pakai itu sejak tahun 72. Dari tahun 72 kalau saya itu kebaktian, duduknya mesti melingkar. Mau di lantai maupun di kursi harus melingkar. Itu prinsip gereja rumah. Lalu supaya wajah kelihatan wajah, bersekutu begitu. Dan itu sistem rabi namanya. Zaman Yesus hidup, rabi-rabi mengajar, mereka duduknya melingkar. Udah. Tapi di Tiongkok itu saya melihat ayat itu hidup benar. Salah seorang silakan baca ayat itu. Ya, yang kuat Pak. Aduh. Stop, ya. Judulnya dulu. Saya mau tunjukkan apa judulnya di perikop itu. Peraturan dalam pertemuan jemaat. Nah, inilah satu-satunya ayat atau satu-satunya perikop. Jadi kalau saudara ingin jujur, apa sih liturgi gereja Perjanjian Baru, maka jawabannya ada di 1 Korintus 14 ayat 26 dan seterusnya. Peraturan dalam pertemuan gereja itu artinya liturgi gereja Perjanjian Baru. Dulu saya tidak menggunakan istilah gereja rumah, tapi kami memakai kata gereja Perjanjian Baru. Oke, lanjut ayat 26. Demikian bunyi firman Allah. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Ya, stop. Sampai di situ. Kalimat terakhirnya, Pak. Kalimat terakhirnya di ayat 26. Sesuai, ya. Sesuatu yang seorang mazmur yang Oke. lain, yang pengajaran atau pernyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh, tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Ya, saudara perhatikan kalimat terakhir. Tetapi semuanya harus dipergunakan untuk membangun. Nah, kalimat penting, kata penting di ayat itu adalah bagian pertama. Masing-masing. Hendaklah kamu masing-masing mempersembahkan sesuatu. Gereja Perjanjian Baru yang kami ikuti dari tahun 72. Saudara, itu tidak akan tahu yang akan khotbah siapa hari itu. Siapa yang akan memimpin pujian, nggak akan tahu. Siapa mau main musik juga tidak akan tahu. Pokoknya kami semua datang dengan hati yang siap. Disuruh apa saja oleh Roh Kudus, kami siap. Jadi indah sekali. Jadi kalau kami kumpul, itu bisa cuma 30 menit selesai, tergantung. Bisa 5 jam, bisa seharian, bisa cuma 1 jam, tergantung. Yang mau pulang dulu silakan pulang. Yang tidak, ayo. Terus kami belajar apa saja. Menarik sekali. Nah, waktu saya di Tiongkok, ayat itu hidup. Jadi kalau mereka mau kebaktian, itu tidak pernah tahu jam berapa dan di mana. Ini perlu dicatat. Nah, saya pertama bingung ikut mereka. Pagi-pagi, salah seorang pemimpin beritahu, nanti kita akan kebaktian. Wow, saya senang sekali. Saya tanya, jam berapa? Belum tahu. Di mana? Belum tahu. Jadi, ya kalau semuanya belum tahu, terus mau bagaimana? Ya sudah, saya diam saja, saya ngikut. Sore-sore bilang, ayo kita berangkat. Berangkat kemana?